Terkait hasil rapat dengar pendapat itu gimana Bang? Bisa dijelaskan untuk tahapan pelaksanaan pemungutan suara? Kita simak secara daring rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR dengan pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ada 3 pokok yang disetujui yang menjadi kesimpulan dalam rapat yang kita simak tadi. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian poin keduanya adalah Komisi 2 menyetujui usulan perubahan rancangan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal. Tentu substansinya adalah penyelenggaraan pilkada ini dilaksanakan tahapan lanjutannya dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada diselenggarakan harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nanti penyelenggara akan intens berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 di masing-masing tingkatan, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Karena pilkada ini kan bagian dari instrumen demokrasi. Poin ketiganya adalah konsekuensi dari pelaksanaan tahapan pilkada di masa pandemi COVID-19 ini tentu berdampak pada pemenuhan kebutuhan untuk penyelenggaraan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan. Kita butuh perangkat pengamanan bagi setiap penyelenggara maupun pihak-pihak seperti hand sanitizer, desinfektan, masker, dan seluruh hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Oleh karena itu, dibutuh berkonsekuensi pada penambahan anggaran. Nah, di daerah masing-masing itu sebagian besar sudah melakukan realokasi APBD-nya untuk penanganan COVID-19. Nah, yang kedua, anggaran yang telah terformulasi dalam NPHD masing-masing provinsi maupun kabupaten kota yang diselenggarakan pilkada, itu kan tidak terencana untuk item-item yang terkait dengan protokol kesehatan. Tentu tidak teranggarkan. Nah, di Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, menyetujui bahwa KPU, Bawaslu, DKPP diminta untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota secara lebih rinci untuk selanjutnya nanti dibahas oleh pemerintah dan DPR. Nah, arah-arahnya skema terkait dengan penambahan anggaran ini kita mendorong difokuskan pada dibebankan pada APBN, karena APBD daerah semua itu lebih banyak fokus pada soal penanganan COVID-19. Oleh karena itu, ini 3 poin dari kesimpulan rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh DPR tadi yang berlangsung hingga sore. Berarti tentu kita berarti untuk di Kalsel sendiri masih menunggu ya Bang ya, untuk yang penambahan anggarannya sendiri juga. Kalau di Kalsel kita kan sudah pemerintah sudah menyetujui, sudah ditandatangani NPHD-nya senilai 150 miliar. Nah, setelah kita simulasikan penyelenggaraan sesuai dengan protokol kesehatan, kita kekurangannya sekitar kisaran antara 50 sampai 60 miliar.
dari anggaran 150 miliar. Nah, 150 miliar ini kan yang sudah kita gunakan itu kan 1,9 miliar itu sudah selesai digunakan, masih tersisa untuk tahapan-tahapan rutin. Tetapi untuk pemenuhan penyelenggaraan sesuai dengan protokol kesehatan ini, kita hitungkan lebih besar terkait dengan TPS. Karena salah satu penyebaran COVID-19 ini, pencegahan COVID-19 ini, kita tidak boleh berkerumun dalam himpunan sosial yang lebih banyak atau jarak yang terlalu dekat. Nah, skema dan prosedur itu diatur dan kita formulasikan dalam ancang-ancang kita ketika menggunakan protokol kesehatan ini tentu membutuhkan biaya yang banyak. Nah, hitungan kita kisarannya di antara 50 sampai 60 miliar kekurangannya. Nah, kekurangan inilah kita harapkan dapat dipenuhi melalui skema APBN, bukan masuk dalam APBD, MPHD pemerintah daerah. Nah, itu poin pertama. Karena poin keduanya adalah terkait dengan kenapa banyak kekurangannya. Karena kalau kita atur prosedur terkait dengan pemungutan dan hitungan suara, di undang-undang kan mengatur maksimal 800 pemilih di setiap TPS. Itu kan sangat potensial terjadinya penyebaran COVID-19. Jangan sampai nanti muncul lagi klaster TPS misalnya. Benar. Klaster TPS. Nah, oleh karena itu KPU sedang merancang jumlah pemilih setiap TPS itu dikurangi. Jadi kalau jumlah pemilih di setiap TPS dikurangi, tentu konsekuensinya jumlah TPS-nya bertambah. Nah, jumlah TPS-nya bertambah akan berkonsekuensi pada jumlah pembentukan TPS-nya terkait TPS yang sesuai dengan protokol kesehatan yang memuat ada tempat pencucian tangannya, ada hand sanitizer-nya tersedia, bagaimana nanti penyemprotan desinfektan setiap ada proses pemilih yang keluar masuk memberikan hak pilih, jarak tempat duduk. Nah, itu kan semakin luas TPS-nya, dan ketika semakin luas TPS dan semakin banyak jumlah TPS, itu membutuhkan tambahan anggaran. Yang ketiga, ketika jumlah TPS bertambah, maka jumlah penyelenggara kita di tingkat TPS juga bertambah. Iya, benar. Iya, siap. Baik. Gitu. Terima kasih informasinya, Bang. Baik, sama-sama.